Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah wal ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis ta'lim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita selaku hambanya yang beriman. Yang tentunya kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang pada pagi hari ini kita akan memasuki bab yang ke-17, yaitu bab yang baru, bab yang menjelaskan tentang fi wujubil inqiyadi li hukmillahi wa ma yaquluhu min da'wa ila dzalik wa amrun bil ma'rufin aw nahyin an munkar. Ya, bab ini akan membicarakan tentang kewajiban kita untuk menggunakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga wa ma yaquluhu, apa yang dikatakan min da'wa, ya, oleh orang-orang yang mengajak kepada jalan Allah, wa amrun bil ma'ruf, yaitu berupa melakukan perbuatan ma'ruf, wa nahyin an munkar, dan juga meninggalkan perbuatan yang munkar, ya. Nah, pada bab ini merupakan bab yang ke-17 yang nantinya hanya ada satu hadis saja dalam bab ini, ya. Memang hadisnya agak panjang yang diambil dari ayat Al-Qur'an, yaitu dalam surah Al-Baqarah, ayat 283 sampai dengan 286 nantinya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi wujubil inqiyadi li hukmillahi wa ma yaquluhu min da'wa ila dzalik. Bab ini akan membicarakan tentang wajibnya, bagi kita selaku orang-orang yang beriman untuk menggunakan hukum-hukum Allah, dan juga wa ma yaquluhu min da'wa ila dzalik, dan juga kita mengikuti kepada orang-orang yang mengajak, ataupun menganjurkan ataupun menyerukan kepada kita untuk apa? Untuk kita berhukum dengan hukum Allah berupa apa? Amrun bil ma'ruf, berupa perbuatan atau mengerjakan perbuatan yang ma'ruf, wa nahyun an munkar, ataupun meninggalkan perbuatan yang munkar.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengenai hukum Allah ya, memang secara tegas di beberapa surah dan ayat yang ada di dalam Al-Qur'an ya, Allah dengan tegas sudah mengatakan ya, Allah berfirman, apa hukmal jahiliyati yabghun, ya, apakah hukum-hukum ataupun peraturan ataupun undang-undang yang dibuat oleh orang-orang jahil atau orang-orang Yahudi ya, itu yang akan kamu ikuti ya. Jadi Allah seolah-olah bertanya kepada kita orang-orang yang beriman ya, apakah pantas kalian, kata Allah, mengikuti hukum ataupun aturan yang dibuat oleh siapa? Jahiliyah. Ya, tuh. Makanya Allah melanjutkan, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Ya, tuh. Apakah ada ya hukum yang lebih baik, hukum yang lebih sempurna ya dibanding hukum-hukum yang dibuat oleh Allah? Ya, ada enggak hukum yang lebih baik, yang lebih sempurna, yang lebih paten selain hukum yang dibuat oleh Allah? Ya, yang pasti tidak ada. Ya, karena hukum yang dibuat oleh Allah itulah yang merupakan hukum yang terbaik, aturan yang terbaik, undang-undang yang terbaik. Akan apa? Akan memberikan kebahagiaan kepada kita baik di dunia ataupun di mana? Kelak nanti di akhirat. Ya. Jadi memang ketika ada perintah Allah ya, itu sudah sebaiknya kita apain? Kita sami'na wa ata'na. Ya, kita dengar dan kita apain? Kita laksanakan. Ya, jangan sampai ketika ada perintah Allah di situ kita menjadikan suatu perdebatan. Ya, di situ kita menjadikan suatu apa? Perselisihan pendapat. Ya, kenapa? Tentunya hukum yang dibuat oleh Allah pasti di dalamnya ada apa? Hikmah-hikmah yang terkandung. Ya, mungkin secara akal kita mengatakan apa? Ya, hukum Allah ini terlalu apa? Terlalu berat. Ya, terlalu sangat apa tuh? Memberatkan kepada siapa? Kepada si pelakunya. Ya, itu mungkin bagi orang-orang yang apa? Kurang memiliki keyakinan kepada Allah yang tinggi. Ya, kan dalam Al-Qur'an Allah sudah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah itu tidak akan memberikan beban kepada hambanya yang beriman ya illa wus'aha, melainkan beban itu memang apa? Mampu untuk dilakukan oleh siapa? Oleh hambanya yang beriman itu. Ya, jadi enggak ada yang membuat beras ya, yang membuat susah, yang membuat ya umat Islam itu menjadi suatu umat yang apa tuh? Selalu capek, tidak. Ya, nah itu tergantung kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita yakin, maka insya Allah kita akan tegar ya melakukan apa yang menjadi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ya itu. Nah, sekarang kita lihat ya, ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang di sini ya kewajiban kita untuk apa? Selalu berpegang teguh kepada hukum Allah. Ya, di dalam surah An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minun." Ya, tuh. Kata Allah, "Fala wa rabbika la yu'minun." Ya, tidak beriman ya tuh kepada Tuhanmu, artinya tidak sempurna
sempurna iman seseorang kepada Tuhan, yaitu kepada Allah, ya, sampai kapan? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Ya, sampai orang-orang yang mengaku beriman itu mau apa? Menjadikan engkau sebagai apa? Sebagai hakim fima syajara bainahum, terhadap suatu permasalahan yang ada di antara mereka. Ya, jadi kalau kita ini dikatakan seorang mukmin yang hakiki, ya, seorang mukmin yang memiliki keimanan yang sangat kuat, maka segala permasalahan yang ada dalam hidup kita ini selalu kita apa ya? Kita serahkan, kita kembalikan kepada hukum Allah. Ya, tuh. Nah, kenapa? Ya, karena kita selaku orang-orang yang beriman ini, ya, kitab suci Al-Quran, kemudian Al-Hadis An-Nabawi, ya, kita jadikan sebagai apa? Guidance kita, ya, sebagai buku panduan kita, katalog kita dalam apa? Dalam menjalani kehidupan di dunia yang sementara ini, ya. Nah, kalau kita ada suatu masalah, ya, sekecil apapun masalah itu, ketika masalah itu yang kecil datang kepada kita, kemudian kita tidak mengembalikan atau menyerahkan masalah itu kepada Allah, yakin masalah itu akan menjadi masalah yang lebih besar. Ya, tapi sebaliknya, ketika kita ada suatu masalah dalam kehidupan dunia ini, ya, yang mana masalah itu besar, tapi kita kembalikan kepada hukum Allah, kita harus yakin sebesar apapun masalah itu pasti akan menjadi apa? Menjadi kecil. Ya, kecil masalah kalau Allah tidak kita ikut sertakan akan besar. Besar masalah kalau Allah kita ikut sertakan itu akan menjadi apa? Kecil masalah itu. Kenapa? Karena Allah lah yang akan apa? Memberikan jalan-jalan keluar kepada kita apabila kita yakin untuk apa? Untuk mengembalikan segala macam bentuk permasalahan kita kepada hukum-hukum Allah. Ya, sebagai contoh saja, ya, dalam kehidupan sebuah rumah tangga, itu pasti yang namanya dalam kehidupan sebuah rumah tangga itu ada namanya apa? Ya, ada namanya badai, ya, ada namanya ombak, ya. Itu kan orang dalam hidup sebuah rumah tangga diibaratkan seperti orang yang sedang apa? Berlayar di tengah sebuah lautan yang sangat dalam. Ya, sebesar apapun tuh, ya, kapal yang kita tumpangi, ya, ketika ada ombak yang besar, ketika ada badai yang begitu hebat, ya, itu yang akan menjadikan, ya, selamat atau tidaknya itu tergantung kepada siapa? Kepada sang nahkodanya. Ya, kalau seorang nahkoda kapal itu, ya, tidak terbiasa dalam berlayar menghadapi suatu cobaan ataupun ujian, dia akan apa? Dia akan kalang kabut. Ya, dia akan merasa dengan sesuatu apa tuh? Ya, sesuatu yang buruk akan dia apain? Akan dia alami. Ya, padahal selaku orang-orang yang beriman tidak demikian. Ya, seburuk apapun kondisi yang sedang kita hadapi, keadaan yang kita hadapi, kita harus apa? Ikhtiar dan kita apa? Doa serta kita bertawakal kepada Allah. Ya, ikhtiarnya apa? Ya, ketika kapal itu akan, ya, tenggelam atau akan karam di tengah lautan, ikhtiar kita apa? Ya, kita cari, ya, sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dari apa? Dari tenggelamnya kita di sebuah lautan yang dalam. Ya, paling tidak kita ambil apa? Pelampung, ya. Kita pakai pelampung tuh, ya. Kemudian kita cari tempat yang aman untuk kita apa? Ya, menyelamatkan diri kita. Nah, begitu juga dalam sebuah rumah tangga, ya. Sebesar apapun masalah pasti ada apanya?
ada solusinya. Ya, tuh, ada apanya? Ada jalan keluarnya. Di situ makanya Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan apa? Jalan keluar. Ya, Allah akan berikan solusi. Solusi yang Allah berikan pasti solusi yang terbaik menurut Allah. Ya, bukan yang terbaik menurut kita. Kenapa? Terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Tapi yang terbaik menurut Allah kita harus yakin itu adalah yang terbaik menurut kita. Ya, jadi itu tergantung kepada apa? Kepada keyakinan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam menanggapi ya permasalahan-permasalahan itu, ya, gitu. Nah, makanya ya Allah katakan ya tidak beriman sempurna seseorang itu sampai dia menjadikan kamu atau engkau wahai Nabi Muhammad sebagai apa? Sebagai hakim, ya, sebagai penengah. Dalam apa? Dalam permasalahan-permasalahan yang apa? Yang ada. Ya, karena kalau kita mengembalikan masalah hukum ini kepada manusia, Pak, banyak apanya nih? Banyak salahnya. Ya, kita bisa melihat sekarang ya pengadilan-pengadilan, hakim-hakim yang berkuasa sekarang di negara kita, apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Ya, justru mereka memperlakukan orang yang benar justru dikatakan sebagai orang yang terdakwa. Ya, terdakwa dalam hal-hal yang tidak jelas apanya? Ya, tidak jelas kesalahannya. Tapi sebaliknya, orang-orang yang jelas-jelas bersalah justru diapain? Dibela, ya, diselamatkan. Ya, itulah hukum yang ada di mana? Di dunia ini, khususnya di negara kita Indonesia ini, ya. Tapi kalau kita mengembalikan hukum itu kepada Allah, tidak akan ada ya sekecil apapun yang akan merugikan kita selaku apa? Umat dan juga selaku hamba Allah. Ya, betul. Kita ingatkan seperti dalam sebuah hadis, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berhukum dengan ya Al-Quran, tuh Rasulullah katakan apa coba? Ya, wa ayyallahi lau anna Fatimah binti saraqat. Demi Allah, seandainya putriku Fatimah ngapain? Mencuri, la qata'tu yadaha. Ya, aku sendiri yang akan ngapain? Memotong tangan putriku Fatimah itu. Coba Pak, ya. Kata-kata ini ya diperkuat dengan apa? Sumpah. Ya, kalau udah sumpah itu namanya misak. Misak itu adalah janji yang diperkuat dengan sumpah. Ya, nah apalagi Rasulullah yang mengucap itu sudah pasti, ya, ucapannya tersebut benar-benar akan diapain? Akan ya terapkan, akan ya eksekusikan kepada siapa saja orang-orang yang apa? Melanggar terhadap hukum-hukum Allah. Ya, betul. Ya, dalam masalah nikah tadi ada permasalahan antara suami istri. Kalau pengen damai apa? Ya, Allah katakan in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Ya, kalau keduanya memang pengen apa? Pengen damai, tuh ya, Allah pasti akan apa? Berikan jalan keluar, ya. Jadi makanya ketika apa tuh hukum-hukum Allah itu yang ada kita selaku ya hamba Allah, kita harus siap untuk mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami laksanakan, ya. Jangan sebaliknya, sami'na wa asoina. Ya, dengar doang tapi diapain? Enggak dilaksanakan. Ini jangan sampai, ya. Summa la tajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Ya, tuh. Kemudian sampai ya mereka itu tidak mendapati di dalam dirinya apa? Harajan. Ya, sesuatu apa itu haraj? Apa itu haraj? Ya, yang berat. Ya, yang apa itu?
sulit untuk dia terima. Ya, tuh. Kenapa? Karena saya katakan tadi, yang namanya hukum Allah itu enggak akan ada yang menjadikan hamba Allah itu terzolimi. Ya, tidak ada. Tuh. Jadi kita merasa apa? Ya, jangan sampai ada dalam diri kita haraj ini. Berat. Ya Allah, hukum Islam berat banget kok. Ya, orang nyolong aja harus diapain? Dipotong tangannya. Ya, bukan berat. Ya, itu hukum Islam yang menerapkan untuk dikisos atau potong tangan kepada pelaku pencurian itu juga ada kategorinya. Ya, enggak semua kategori pencuri itu harus diapain? Dipotong, tidak. Ya, akan tetapi ada ketentuan-ketentuan, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, ini pencuri layak atau tidak untuk diapain? Dikisos. Ya, betul. Nah, dalam ketentuannya itu, ya, pencuri yang harus dikisos yaitu pencuri yang kalau dia mencuri barang senilai berapa? Ya, minimal berapa gram itu? Ya, minimal kalau uang itu sekitar 50 juta rupiah. Ya, nah, sekarang banyak nggak para pencuri yang mencuri 50 juta? Bukan banyak lagi. Ya, lebih dari 50 juta berlipat-lipat. Ya, tuh. Nah, kalau dia itu pencuri, memang jelas-jelas mencuri, ya, 50 juta, bukan hanya itu, diteliti lagi. Ini dia mencuri, kenapa nih? Modusnya apa? Ya, kok kenapa dia bisa mencuri? Ya, apakah lantaran mencuri karena memang saat itu dia dalam keadaan terdesak, lagi butuh sesuatu. Nah, itu hukumnya beda lagi. Ya. Nah, kalau pencuri yang benar-benar harus diterapkan hukum potong tangan atau pisau itu yang memang semata-mata dia mencuri dalam rangka apa? Untuk memenuhi kepuasan apanya? Nafsunya. Ya. Sekarang Pak, para koruptor ada gak yang miskin? Ada gak? Enggak ada. Ya, yang miskin tuh maling sendal di masjid. Ya, tuh, orang miskin itu. Ya, kemudian maling apa? Maling sepatu. Ya, terus maling apa lagi? Maling loket tuh. Ya, itu. Itu orang-orang itu, Pak, kalau ketahuan pasti apa? Babak belur, habis pukul. Ya, kadang ditelanjangin, kadang apa? Ya, padahal secara hukum panggil dulu. Kenapa kamu mencuri? Ya, ya, sebabnya apa? Ya kali aja dia mencuri, mohon maaf, dia punya istri yang lagi hamil tua. Ya, pengen apa? Pengen melahirkan, dia bingung bagaimana nih nanti kalau bini gue pengen beranak sementara persediaan uang dalam sakunya enggak ada. Ya, itu. Nah, kalau sampai itu benar-benar dia melakukan modus yang karena itu tidak terkena hukum itu. Ya, kenapa? Karena ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab sang penguasa yang berkuasa saat ini. Ya, kenapa? Kok bisa sampai ada rakyatnya yang sesusah ini? Ya, kok sampai ada seorang apa namanya itu rakyat yang masih apa? Di dalam apa itu? Ya, tahap yang paling minim sekali. Ya, tuh. Nah, kalau itu tidak akan diterapkan hukum yang namanya qisas. Kenapa? Ada sebabnya. Ya, tapi yang terjadi di kita ini justru apa? Ya, orang-orang tuh, ya, kalau bahasa halusnya koruptor, sebenarnya maling juga namanya. Ya, garong, ya, pencuri. Ya, di situlah di kita itu bahasa itu diperhalus dengan istilah koruptor. Ya, kemudian apalagi pencucian dana, ya, penyalahgunaan dana. Padahal itu maling-maling juga sama juga. Ya, justru dia lebih apa? Lebih dahsyat daripada maling-maling yang apa? Yang gentayangan di masjid-masjid. Ya. Nah, sekarang kita tanya, kenapa kok ya yang menjadi incaran para maling itu masjid-masjid bukannya gereja? Pernah nggak kejadian sepatu hilang di gereja? Ya, nggak akan pernah karena mereka sholat pakai sepatu. Ya, pernah nggak di gereja kehilangan ampli?
Nggak pernah. Kenapa? Karena mereka menyimpan amplinya itu rapi. Ya, kalau di kita kan masjid, kita aman aja udah. Kita pikir namanya rumah Allah, masa sih orang mau ngambil, ya, namanya setan Pak, emang kenal masjid. Ya, namanya setan emang kenal tempat ibadah umat Islam, kenal nggak? Nggak kenal. Ya, jangankan ampli, jangankan sendal, loket yang kita gembok gitu, diapain? Bongkar, bahkan dibongkok itu. Ya, di Masjid Al Inabah berapa kali loket tahu-tahu hilang. Ya, padahal digembok pakai rantai gede banget. Ya, itu bagaimana caranya? Dia punya ilmu, ya. Nah, itulah ya kondisi-kondisi itu yang sebenarnya bagi kita seorang penegak hukum harus kita apain? Kita teliti terlebih dahulu, ya. Tapi kalau hukum Allah tidak akan terjadi. Ya, kita lihat sekarang yang baru diputuskan salah seorang yang namanya siapa kemarin diputuskan Om Lembong, ya, dihukum penjara berapa tahun? 4,5 tahun, ya, tuh dituduh sebagai apa tuh? Nah, tuh ya, padahal ya tidak terbukti, tapi karena yang berkuasa adalah orang-orang ya zalim, maka apa? Ya, dia perlakukan yang dikatakan apa? Idza saraqa bihi mudhaif. Dhaif di sini Pak, ya, pencuri yang lemah bukan maksudnya lemah dalam segi fisik, ya, bukan dalam segi harta aja, tapi dalam segi kedudukannya juga. Ya, statusnya dia lemah, dia bukan apa-apa sekarang. Aqamu alaihi had, maka hukum dia apa ya? Diberlakukan. Ya, tapi fa iza saraqa fihi musyarif, ya, apabila yang mencuri itu adalah orang-orang syarif yang punya kedudukan, yang punya pangkat, ya, maka apa? Taraku alaihi had, hukum tidak diapain? Tidak diberlakukan. Ya, kok sulit banget sih nangkap seorang penjahat satu doang di Indonesia? Ya, ada gerangan apa ini? Kita nggak tahu karena yang berkuasa siapa? Mereka juga. Ya, itulah hukum yang terjadi, hukum dunia. Tapi kalau mereka mau menerapkan hukum Allah, insya Allah nggak akan ada orang yang apa terzolimi. Ya, maka ya itu sesuatu yang amat kita sayangkan. Ya, bahkan zaman sekarang mereka ya membuat satu aliansi yang mereka namakan apa? Aliansinya yang baru di apa namanya tuh diresmikan. Aliansi namanya Jokowisme. Bayangin Pak, sampai seperti itu tuh kita dibikin. Ya, ada aliansi namanya Jokowisme. Ada apa ya? Ya, padahal beliau adalah orang-orang yang sudah merugikan negara bukan miliaran, triliunan. Jelas gak? Jelas. Ya, kok bisa malah dijadikan sebagai ya satu aliansi. Ya, ini kalau bukan uang apa lagi? Ya, itu naudzubillah min dzalik. Ya, kita bukannya diem, ya, kita udah berusaha, tapi kita yakin, ya, suatu saat Allah katakan pasti wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Ya, kebenaran pasti akan apa? Akan nampak, akan muncul. Ya, hidup di dunia itu enggak selamanya, hanya sementara. Ya, naudzubillah min dzalik. Baik. Wa yusallimu taslima. Ya, dan mereka itu mau menerima dengan apa? Ya, dengan lapang. Ya, kalau memang itu benar hukum-hukum Allah yang diapain, yang diterapkan, ya. Nah, ayat ini ya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau menjelaskan ya sebab turunnya ayat ini ketika itu ada apa? Ya, ikhtisam rajulaini ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adanya dua orang laki-laki yang apa? Yang ribut ya di hadapan siapa? Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini orang ribut di depan Nabi, Pak. Ya, Nabi bukan nggak bisa menyelesaikan, Nabi bukan nggak mau menyelesaikan, tapi Nabi ya dalam Al-Quran sudah jelaskan wa ma yantiqu 'anil hawa
In huwa illa wahyun yuha. Ya, ucapan yang keluar dari Nabi itu bukan omongan Nabi saja, tapi apa? Merupakan wahyu. Ya, nah karena terjadinya ribut antara dua orang laki-laki ini, turunlah apa ini? Ini ayat ini surah Al-Baqarah ayat An-Nisa ayat 65. Tuh ya, maka dikatakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tuh ya, jadi itulah asbabun nuzul daripada apa? Ayat-ayat yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 65 ini. Ya, itu. Baik. Ada ayat yang kedua dalam surah An-Nur ayat 51. Ya. Allah katakan innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan innama kana qaulul mu'minina. Sesungguhnya apa yang menjadi ucapan buat orang-orang yang beriman idza du'u ilallahi wa rasulih, ya, apabila dipanggil ya tuh ilallah ya kepada Allah wa rasulih dan juga kepada rasulnya, ya, liyahkuma bainahum, tuh untuk apa? Menyelesaikan permasalahan yang ada di antara mereka. Ya, orang mukmin itu akan berkata apa? An yaqulu sami'na wa ata'na. Ya, kalau dia benar-benar orang yang beriman, dia akan berkata kami dengar dan kami apa ya? Kami laksanakan. Ya, coba ya, jangan ketika kita ada suatu undang-undang hukum-hukum yang dibuat oleh Allah, kita merasa apa ya? Merasa berat, merasa kita diapai, dirugikan. Ya, jangan jauh-jauh Pak. Contoh dalam hukum masalah apa itu? Pembagian warisan. Ya, tuh dalam Al-Quran tentang warisan Allah katakan apa coba? Ya, di situ Allah katakan yusikumullahu lizzakari mislu hazzil unsayain. Ya, tuh. Allah telah berwasiat kepada kalian, sesungguhnya bagian laki-laki itu apa? Ya, tuh apa? 2 kali lipat bagian perempuan. Ya, secara logika mungkin kita berpikir, oh nggak adil nih. Ya, kok laki-laki dalam pembagian warisan 2 kali lipat perempuan? Kan sama-sama hamba Allah. Jangan ya, emang benar sama-sama hamba Allah. Ya, tapi kan kita selaku orang beriman dikasih apa nih? Akal. Ya, untuk kita berpikir, loh kenapa bagian laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan? Karena yang namanya laki-laki itu punya tanggung jawab. Ya, Pak. Ya, tanggung jawabnya mana? Banyak. Kalau perempuan tanggung jawabnya ada enggak? Ada, cuma enggak sebanyak laki-laki. Ya, sebagai contoh, seorang laki-laki ya, ketika dia ya, apa namanya tuh? Ya, ditinggal wafat atau ditinggal mati oleh istrinya, laki-laki ngapain? Oh, nyari lagi kan? Ya, Pak Haji ini nyari lagi dibilang. Ya, itu yang nomor 1 dijadiin tuh. Ya, nyari lagi katanya. Ya, padahal kan ya itu boleh aja, tapi ada yang lebih baik apa? Bagaimana ya meskipun nih ya istri sudah tidak ada, kita bisa menghidupkan anak-anak saya. Ya, dalam arti secara psikologis pasti anak-anak akan merasa apa? Ya, terganggu. Kenapa terganggu? Karena sudah kehilangan siapa? Induknya, kehilangan ibunya. Ya, tapi buat orang laki-laki yang berpikir ketika seorang istri meninggal, pikirannya apa? Nyari lagi itu kan? Ya, kawin lagi. Ya bukan enggak boleh. Ya, tapi ketika seorang istri ditinggal mati oleh laki-laki,
ya atau oleh suami, istri ngapain? Nah, dia boleh kawin lagi. Nah, kalau dia kawin lagi berarti ada yang ngapain? Ada yang masih empan dia, ada yang masih nafkah. Ya, kalau laki-laki kagak ada. Makanya dalam pemberian bantuan santunan yang dikasih santunan itu siapa? Para janda, nggak ada para duda. Ya, ada nggak bantuan kepada para duda? Ada. Ya, kalau ada bantuan para duda, banyak banget yang minta bantuan. Tapi bantuan itu memang dalam syariat Islam, ya, bisa diberikan kepada siapa? Para janda. Ya, tuh. Janda itu berhak mendapatkan apa? Bantuan. Kalau memang itu jandanya orang apa ya? Orang tidak mampu. Ya. Kalau memang pengen sekalian membantu, bisa dijadiin dihalalin, nikahin boleh gak? Boleh aja. Kalau memang cocok, begitu Pak Haji ya. Nah, iya. Ya, kalau memang cocok, kalau enggak ya sekedar bantuannya aja. Ya, nah itu, ya. Nah itu, ya, masalah-masalah seperti itu tuh memang apa? Ya. Kalau kita pikirin secara logika, kadang ada apa? Menolak. Ya, tapi kalau keimanan, keyakinan kita yang berbicara, nggak akan ada menolak. Ya, bahkan dalam pembagian harta warisan saja, ya, itu kan tidak kita harus mutlak seperti yang ada dalam Al-Qur'an. Bagian laki-laki 2 kali lipat. Secara, ya, para ahli waris bermusyawarah. Ya, bagaimana nih kalau harta warisan kita bagi sama aja antara laki perempuan, boleh? Boleh aja. Ya, yang penting ada kesepakatan bersama. Ya, kesepakatan bersama itu harus benar-benar semuanya itu sepakat. Ya, ada seorang bapak meninggalkan anak 15 contohnya. Ya, tuh, laki 7, perempuan 8. Ya, tuh. Yang berapa itu? Ya, yang 15 setuju untuk dibagi rata antara laki dan perempuan sama. Tapi satu enggak setuju, boleh gak? Tetap enggak boleh. Ya, selama tidak ada persetujuan satu orang pun jangan diterapkan. Kenapa? Karena itu nantinya akan berdampak sesuatu yang apa? Ya, mendatangkan mudarat. Ya, dia bilang enak banget lu perempuan dibagi sama laki-laki, lu kan punya laki. Seharusnya lu udah nikah, yang menjadi tanggungan lu siapa? Laki lu. Nah, gue kan anakku juga banyak laki. Ya, gue harus ngidupin anak gue, nyekolahin ini. Ya, kalau perempuan mah lebih enak, ada yang membiayain. Siapa? Suaminya. Ya, itu kalau memang ada kesepakatan untuk dibagi rata, tafadhol. Tapi kalau memang tidak ada, apa? Jangan kita terapkan. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan yang namanya apa? Mudarat, ya, di tengah-tengah keluarga. Ya, betul. Nah, ketika ada orang-orang yang beriman, ya, ketika dipanggil oleh Allah dan Rasulnya untuk menjadikan suatu hukum itu di antara masalah yang mereka hadapi, ya, mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Nah, mereka itu mendapatkan predikat dari Allah, wa ulaika humul muflihun, ya. Dan mereka itu adalah siapa? Orang-orang yang al-muflih. Apa itu muflih? Orang-orang yang al-muflihun. Orang-orang yang apa? Alah. Orang yang mendapatkan kebahagiaan. Ya Pak. Tuh. Kebahagiaan di sini ada kebahagiaan yang langsung Allah tunjukkan, ada kebahagiaan yang enggak langsung. Ya. Kebahagiaan yang enak yang langsung Allah berikan manakala kita mendapatkan apa tuh? Ketenangan jiwa, ya, ketenangan hati, ya, punya duit banyak senang, nggak punya duit minjem, ya kan? Udah, hidup itu diapain? Dinikmatin aja Pak, ya. Tapi ketika ada orang, ya, dia nggak bisa menyikapi kondisi keadaan dunia yang semeraut ini, dia akan apa? Menjadikan masalah ini masalah berat, dipikirin, susah tidur, nggak mau makan,
menutup diri, yang akhirnya jadi apa? Sakit, ya. Sakit akhirnya apa? Ada bendera kuning udah. Ya, itu kan akan berdampak ya, tidak baik buat siapa? Buat dia juga. Ya, harusnya kalau ada masalah udah ngadu kepada Allah. Ya, minta ya Allah, permasalahan hidup begini berat ya Allah. Ya, berikan yang terbaik menurutmu ya Allah. Ya, dalam menghadapi kehidupan dunia yang sementara tapi berat ini. Ya, bagaimana jalan keluarnya ya Allah? Ya, itu pasti Allah akan berikan apa? Jalan keluar kalau memang benar-benar kita mau apa? Mengadukan permasalahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita punya masalah datang ke mana? Ke dukun. Ya, ke istilahnya orang pinter. Ya, orang pinter itu pinter ngibul. Ya kan? Pinter ngibul bukan? Terhibur ya, datang ke orang yang soleh, jangan orang pintar ya. Ke orang pintar dari segi apa ya? Kalau kita datang melalui wasilah orang soleh, maka insya Allah orang soleh itu akan ngapain? Menasehati kita kepada jalan yang benar. Tapi kalau ke orang yang pintar kita datangin memberikan jalan kepada kita, belum tentu jalannya benar. Ya, bapak punya usaha nggak laku-laku, mau laku pak, ya suruh ngapain? Ya, ada aja dah, ambil dah kain putih, ya masukin tulang ayam, tulang ikan, ya buntel pakai buntelan warna putih, nanti bapak gantung di depan warung bapak itu, ya pasti orang apa? Datang ngapain? Pengen nanya itu ada buntelan apaan itu? Ya betul, itu jalannya itu jalan yang apa? Yang salah. Tapi ketika kita jalannya itu ya kepada Allah, kepada orang soleh, pasti dia akan menjadikan jalan apa? Yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu. Nah Bapak sekalian, inilah dua ayat ya yang menjadi mukaddimah, yang menjadi pembuka ya, yang menjelaskan bagi kita selaku umat Islam agar selalu apa? Memegang kepada hukum-hukum Allah, dan juga kita harus apa? Menerima ajakan orang-orang yang mengajak kita ke jalan Allah dengan menyerukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Mudah-mudahan dua ayat yang kita baca ini menjadi suatu motivasi buat kita ya, kita selaku hamba-hamba Allah dalam menghadapi kehidupan masalah-masalah yang ada ini, kita kembalikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah itu akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak sekalian, saya kira cukup ini dulu kita baca ayatnya. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan membaca hadisnya ya. Mudah-mudahan Allah kita berikan panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Tapi saya izin Ustaz Abdul Rahman ya, Sabtu depan saya izin kalau bisa mengajar dulu ya, karena saya akan berangkat umroh di hari Rabu ya. Jadi Sabtu depan saya izin dulu, insya Allah Sabtu yang berikutnya kita berjumpa lagi ya, untuk kita apa ya, menggali ilmu-ilmu agama dengan sebaik-baiknya.